Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Demikian firman Tuhan, silakan duduk saudara. Selamat pagi. Selamat hari Minggu, nama saya Jevon Gasali, saya adalah salah satu pastor di ICC. Dan kita sedang berada dalam khotbah kedua di seri Gospel Shaped Decision Making dengan melanjutkan pembacaan dari 1 Korintus. Minggu lalu, Prof. Sen telah membahas 1 Korintus pasal 8 mengenai makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Jadi jemaat Korintus pada saat itu adalah campuran dari orang-orang yang telah bertobat dari paganisme dan dari agama Yahudi atau Yudaisme. Jadi ada orang Yunani dan ada orang Yahudi. Beberapa dari mereka berasal dari latar belakang Yahudi itu, mereka nggak nyaman buat makan daging yang telah dipersembahkan kepada berhala. Karena itu praktek penyembahannya orang pagan. Nah, tapi beberapa dari mereka yang datang dari background paganisme, mereka tahu kalau berhala itu tidak memiliki keberadaan yang nyata. Sehingga mereka tidak masalah buat makan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Terutama karena pada saat itu banyak daging di pasar-pasar di Korintus itu memang sudah dipersembahkan kepada berhala. Nah, apa kesimpulan Paulus minggu lalu? Kesimpulan Paulus adalah bahwa ya mereka punya kebebasan untuk makan daging tersebut. Namun, jika hal itu menyebabkan orang lain yang memiliki hati nurani yang lebih lemah tersandung, mereka yang lebih dewasa dalam iman harus mengesampingkan kebebasan mereka demi mengasihi saudara-saudara mereka. Jika tidak, mereka mungkin telah melakukan dosa. Bukan karena makan dagingnya yang dosa, saudara, tapi karena mereka gagal mengasihi saudara-saudari mereka. Jadi Paulus meminta jemaat Korintus untuk tidak memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, bukan karena pengetahuan, tapi karena kasih. Nah, itu minggu lalu. Jadi di pasal 8 Paulus mengimbau jemaat di Korintus untuk mengasihi saudara-saudari mereka dalam Kristus dan bukannya memegahkan diri dengan pengetahuan mereka. Minggu ini di pasal 9, Paulus menggunakan hidupnya sebagai contoh. Dia menunjukkan kepada jemaat Korintus bagaimana Paulus itu mengambil keputusan. Ia menunjukkan kepada mereka bahwa meskipun ia layak mendapatkan upah dari jemaat Korintus, tempat ia melayani, ia tidak menggunakan haknya agar pemberitaan Injilnya tidak terhalang di antara jemaat Korintus. Ini tentu bukan berarti bahwa gereja bisa mengabaikan hak-hak mereka yang melayani di antara mereka. Namun di sisi lain, pendeta juga tidak boleh menyalahgunakan ayat ini untuk secara manipulatif menuntut hak-haknya. Bukan itu inti dari ayat ini. Inti dari perikop yang kita baca adalah seorang rasul yang tidak hanya mengajarkan jemaat Korintus untuk melepaskan hak-haknya untuk mengasihi saudara-saudari seiman, tapi rasul ini mencontohkan hal itu dengan hidupnya sendiri.
Dan seperti itulah pemuritan yang sejati, saudara. Pemuritan tidak hanya diajarkan, tapi pemuritan diteladankan. Dan inilah yang Paulus lakukan. Dan jika kita melihat bagaimana Paulus berargumen kepada jemaat Korintus di sini, kita bisa menghargai bahwa Paulus sedang melakukan presentasi seperti seorang pengacara yang hebat. Ia menggunakan logika, ia merujuk kepada hukum Taurat, kemudian setelah menyajikan argumennya, ia menyanggah argumennya sendiri. Dalam pasal 8, Paulus itu mengundang kita untuk saling mengasihi. Dalam pasal 9, Paulus mengundang kita untuk memeriksa hati kita, memeriksa proses berpikir kita dalam membuat keputusan, apa yang ada di dalam hatimu ketika engkau mengambil keputusan, dan bagaimana pikiranmu itu bekerja. Itu di slide berikutnya ada 3 hal yang kita lihat hari ini. Pertama, dari ayat 1 sampai 7, Paulus menunjukkan kepada kita cara berpikir yang sebenarnya logis, tapi terlalu berpusat pada diri sendiri, me-centered. Lalu di beberapa ayat berikutnya, Paulus kemudian merujuk kepada hukum, tapi terlalu legalistik, jadi law-centered. Dan terakhir dari beberapa ayat terakhir dari 10 sampai 12, Paulus menunjukkan seperti apa pengambilan keputusan yang berpusat pada Injil, gospel-centered. Jadi ada 3 hal yang kita akan lihat hari ini di slide berikutnya. Bagaimana kita melihat di mana posisi kita dan bagaimana kita dapat berpindah dari me-centered dan law-centered menjadi gospel-centered dalam pengambilan keputusan kita. Mari kita mulai. Yang pertama, me-centered. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah pekerjaan, buah dari pekerjaanku dalam Tuhan? Untuk meyakinkan jemaat Korintus dalam mengambil keputusan yang tepat bagi Injil, Paulus meniru cara mereka berpikir, lalu dia terapkan pada dirinya sendiri. Jika Paulus berpusat pada diri sendiri dan mengambil keputusan, ia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut. Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku? Jika kita mengambil keputusan seperti jemaat di Korintus, dan kita berpusat pada diri kita sendiri dalam mengambil keputusan, mungkin ini cara kita memproses pikiran kita. Bukankah ini buah dari apa yang sudah kukerjakan? It's all centered on what I have done. Semuanya berpusat pada siapa saya dan apa yang saya sudah kerjakan. Dari ayat 1 dan 2, Paulus berkata, bukankah aku orang bebas? Kita mungkin menggunakan kemerdekaan kita di dalam Kristus untuk melakukan apapun yang kita inginkan, untuk membenarkan apa yang kita lakukan. Di satu sisi itu benar, saudara. Karena orang Kristen dipanggil untuk merdeka. Tapi di dalam kekristenan, kita tidak melakukan hal baik atau membuat keputusan baik untuk mendapatkan tempat di surga. Kita diselamatkan dan telah dimerdekakan oleh Tuhan. Karena kita sudah diselamatkan dan dimerdekakan, makanya kita melakukan dan memutuskan dari rasa aman tersebut tadi. Jadi yes, benar. Di dalam kekristenan ada level kebebasan yang kita punya. Di dalam slide berikutnya, dalam kekristenan kita tidak diselamatkan karena apa yang kita lakukan. Di slide berikutnya satu lagi, dalam kekristenan kita melakukan karena kita telah diselamatkan. Ini konsep dasar kekristenan, mengapa kita bebas. Karena di dalam kekristenan, we are not saved because of what we do, but in Christianity, we do because we have been saved. Urutannya beda ya saudara ya. Tidak seperti ajaran-ajaran yang lain. Kita tidak disuruh melakukan dulu supaya kita selamat. Tapi karena kita sudah selamat, makanya kita melakukan. Dan ini ada tingkat kebebasan yang luar biasa yang tidak ditawarkan oleh ajaran manapun. Jadi bukankah kita orang merdeka saudara? Benar kita orang bebas. Tapi di slide berikutnya, bagaimana kita menggunakan kebebasan kita menunjukkan di mana hati kita berada. Apakah kita bebas? Yes, kita bebas. Tapi ketika kita menggunakan kebebasan kita, hal itu menunjukkan di mana hati kita berada. Sehingga bagaimana kita menggunakan kebebasan kita itu penting. Bagaimana kita menggunakan kebebasan kita menunjukkan apa yang benar-benar hati kita ini hargai. Bagaimana kita menggunakan kebebasan kita, menunjukkan kita ada di mana dalam perjalanan pengudusan, dalam perjalanan iman kita. Dan saudara, satu kebenaran lain di slide berikutnya, lebih sering daripada tidak, hati kita tidak diuji itu waktu kita tidak punya pilihan. Tapi justru waktu kita
punya pilihan. More often than not, our heart is not tested when we have no options. Kalau nggak ada pilihan ya mau gimana? Hatimu tidak akan diuji. Mau nggak mau itu pilihannya. Tapi ketika engkau bebas, engkau punya pilihan, apa yang kau lakukan, itulah ujian untuk hatimu di sana. Jadi lebih sering daripada tidak, hati kita tidak diuji ketika kita tidak memiliki pilihan. Lebih sering daripada tidak, hati kita diuji ketika kita memiliki pilihan. Freedom is good. Namun apa yang kita bisa lihat tentang hati kita dari cara kita menggunakan kebebasan tersebut? Jadi ini bukan masalah saudara orang merdeka atau tidak di dalam Kristus. Ini bukan masalah keputusan apa yang saudara ambil di dalam kebebasan itu. Tapi ketika saudara mengambil keputusan itu menggunakan kebebasan saudara, apa yang ada dalam hatimu? Bagaimana keputusan-keputusanmu menunjukkan apa yang hatimu hargai di dalam sini. Sehingga di slide berikutnya, di Galatia 5 ayat 13-14, Paulus menulis, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, untuk bebas. Tapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini nada yang sama dengan pasal yang kita baca minggu lalu di pasal 8. Ya, kita dipanggil untuk merdeka. Namun, gunakanlah kemerdekaanmu itu untuk mengasihi dan melayani satu sama lain. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika jemaat Korintus diminta untuk tidak memakan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala, gunakan kebebasan itu untuk makan atau tidak makan, tapi tujuan untuk mengasihi saudara-saudaramu yang ada di dalam Kristus. Jadi sekali lagi ketika kita mengambil keputusan, percayalah bahwa kita dipanggil untuk merdeka, untuk bebas. Kalau saya tidak menyatakan ini kepada saudara, saya tidak setia kepada Injil Kristus. Karena Injil memanggil kita untuk merdeka. Namun ketika kita menggunakannya, periksalah hati kita. Bagaimana kita menggunakan kebebasan kita menunjukkan di mana hati kita berada. Argumen berikutnya yang Paulus tawarkan adalah, bukankah aku ini rasul? Yes, benar. Namun cara Paulus menggunakan haknya sebagai seorang rasul juga menunjukkan kepada kita siapa dirinya. Sama juga saudara, kita bebas. Saya percaya kita semua punya privilege dalam beberapa hal. Namun bagaimana kita menggunakan privilege kita, sekali lagi, menunjukkan siapa kita dan apa yang ada di dalam hati kita. Saudara bayangkan kalau saya datang kepada saudara setiap saat dengan title pastor, saya kutip ayat Alkitab untuk membuat saudara melakukan apa yang saya mau saudara lakukan. Bagaimana perasaan saudara? Tentu saja dari waktu ke waktu saya harus melakukan itu, terutama jika ada di antara saudara yang secara aktif hidup dalam dosa, saya akan gagal mengasihi dan saya tidak setia pada panggilan saya kalau saya tidak menegur saudara sebagai seorang pastor. Namun jika saya menggunakannya hanya untuk memajukan agenda dan ambisi pelayanan saya, apa yang hal itu katakan tentang siapa saya? Bagaimana saudara akan merasakan hal itu ketika saya datang dengan title pastor hanya untuk memajukan ambisi pelayanan saya, bukan untuk mengasihi engkau? It's one thing to have that privilege. Satu hal buat punya hak itu. Tapi when I use it, it's another thing. Ketika saya menggunakannya, itu adalah hal yang lain. Dan kita bisa melihat juga saudara bagaimana Yesus dicobai dengan cara yang sama. Di slide berikutnya apa yang iblis katakan kepada Yesus? Bukankah engkau anak Allah? Perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Itu kan yang iblis katakan kepada Yesus. Tapi Yesus menang atas godaan iblis. Sehingga jika Yesus yang adalah anak Allah sendiri tidak menggunakan hak istimewanya tadi untuk melakukan apapun yang dia mau, privilege apa yang bisa kita gunakan untuk membenarkan keputusan-keputusan kita? Next slide. Fakta bahwa Anda bisa tidak berarti Anda harus melakukannya. The fact that you can does not mean you should. Fakta bahwa Anda bisa
tidak berarti Anda harus melakukannya. Kita semua memiliki kelebihan kita masing-masing, keistimewaan kita masing-masing. Entah itu dari title, entah itu dari kemampuan kita yang mungkin menempatkan kita di posisi yang lebih superior dibandingkan orang lain. Dan beberapa dari kita mungkin lebih pintar dari yang lain, beberapa dari kita mungkin lebih kaya daripada yang lain, beberapa dari kita mungkin lebih sukses menurut standar dunia daripada yang lain. Bagaimana kita menggunakan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita? Untuk memilikinya satu hal, bagaimana kita menggunakannya, itu hal yang lain. Ayat 3-6 di slide berikutnya berkata, inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, atau seperti yang dilakukan rasul-rasul lain, dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Paulus berkata, bukankah kami punya hak? Ini adalah argumen me-centered yang berpusat pada diri sendiri yang paling umum kita miliki. Bukankah saya hanya menuntut hak saya? Am I not just claiming my rights? Tapi ini masalahnya lagi, saudara. Memiliki hak tidak berarti Anda harus menggunakan hak tersebut. Next slide. Memiliki hak dan menggunakan hak tersebut adalah dua hal yang berbeda. Having the right and exercising the right are two different things. Hak itu diberikan kepada saudara, benar. Hak itu milik saudara, benar. Namun ketika saudara menggunakan hak tersebut, hal itu akan menunjukkan apa yang sebenarnya ada di dalam hati saudara, apa yang engkau hargai. Itulah sebabnya di dalam kekristenan, bagaimana kita mengambil keputusan, itu sama pentingnya atau bahkan lebih penting dari keputusan itu sendiri. Apa thought proses ada di pikiran kita ketika kita mengambil keputusan sehari-hari? Apakah kita berpusat pada diri kita sendiri? Saudara bayangkan satu hari melalui kerja keras, rajin menabung, dan investasi yang strategis, saya jadi seorang miliarder, saudara. Saya kemudian menggunakan uang tersebut buat membangun rumah di sebuah pulau yang sangat sulit dijangkau orang lain. Saya pergi ke ICC tiap minggu menggunakan helikopter karena pulaunya jauh, mengenakan kalung emas 24 karat, ada 10 diamond rings flawless di sini, saudara. Lalu saya berkorban sama saudara tentang menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Setelah itu, setelah kebaktian, saya terbang lagi pakai helikopter tadi. Buat terbang ke jet pribadi saya, supaya saya bisa makan malam pork ribs di Bali. Dan kemudian, sepanjang minggu saya di Paris buat shopping. Terus minggu depan saya balik lagi ke saudara hari ini. Untuk berkorban tentang, saudara, kau harus menaruh pengharapanmu di kerajaan yang akan datang, bukan di hal-hal yang duniawi. Gimana perasaan saudara kalau saya melakukan itu? Bukan berarti saya bisa saudara. jangan salah paham dulu, bukan berarti saya punya private jet, no. Tapi seandainya itu terjadi, bagaimana perasaan saudara tentang hal itu? Apakah saya bebas di slide berikutnya? Ya, saya bebas. Oh sorry, mundur dulu satu, kecepatan slide ini. Bukankah saya menggunakan hak saya? Ya, saya menggunakan uang hasil jerih payah yang saya miliki. Bukankah saya hanya membelanjakan apa yang saya punya? Iya, betul. Namun apakah saya menjadi saksi Injil yang baik dengan mengikuti gaya hidup tersebut? Ataukah cara saya menggunakan kebebasan, berkat, dan hak-hak saya justru menghalangi kesaksian Injil saya? Ketika orang melihat cara saya menjalani hidup saya, dapatkah mereka melihat bahwa saya benar-benar percaya pada Injil Kristus? Saya benar-benar menaruh pengharapan saya di kehidupan yang akan datang. Bagaimana kita menjalani hidup kita hari ini? Bagaimana kita mengambil setiap keputusan hari ini? Setiap keputusan itu menunjukkan pengharapan yang ada dalam hati kita. Sehingga di slide berikutnya, apapun keputusan yang Anda ambil dalam hidup, tidak hanya berbicara tentang siapa Anda, tapi juga tentang pengharapan yang ada di dalam hati Anda. Whatever decision you make in life, speak not only about who you are, but about what hope you have in your heart. Yang menarik di sini juga Paulus membandingkan dirinya dengan para rasul lain, saudara.
Bukankah kami memiliki hak sama dengan rasul lain, dengan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Paulus bertanya, bukankah saya tidak diperlakukan berbeda dengan orang lain? Dan benar, dia diperlakukan dengan berbeda. Namun dia tidak melihat hal itu sebagai alasan untuk menuntut kesetaraan dan keadilan. Ia memilih untuk melepaskan haknya demi Injil. Dan sebagian dari kita mungkin menggunakan alasan ini untuk mempertahankan keputusan kita yang penuh dosa. Oh, semua orang yang melakukannya, mengapa saya tidak bisa lakuin? Atau, enggak ada yang ngelakuin kok, kenapa saya harus lakuin? Namun fakta bahwa kita dituntut tetapi orang lain tidak, bukanlah alasan yang sah. Standar kita bukanlah orang lain, saudara. Standar kita adalah Kristus. Di slide berikutnya, kita tidak dipanggil untuk menjadi lebih baik dari orang lain. Kita dipanggil untuk menjadi lebih serupa dengan Kristus. We are not called to be better than other people. We are called to be more like Christ. Bagaimana kita merespons ketika kita dituntut untuk melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang lain? Hal ini akan menunjukkan seperti apa hati kita. Apakah saya melakukan sesuatu karena hanya orang lain juga melakukannya? Atau apakah saya melakukannya karena hal inilah hal yang benar untuk dilakukan? Apakah saya melakukan sesuatu hanya karena teman-teman saya juga melakukannya? Atau apakah saya melakukan sesuatu karena Kristus ingin saya melakukannya? Saudara, beberapa waktu yang lalu saya kenal seseorang, sebut saja namanya Mr. X di slide berikutnya. Mr. X memiliki kelompok pertemanan di gereja dan menikmati pertemanan tersebut. Mereka pergi makan siang setelah gereja dalam sebuah kelompok yang besar. Dari waktu ke waktu, Mr. X mengundang beberapa newcomers untuk bergabung dengan mereka. Namun kelompok itu terlalu nyaman dengan diri mereka sendiri. Jadi saat makan siang, mereka hanya berbicara dengan teman-teman akrab mereka saja. Mereka tertawa, bercanda dengan inside jokes mereka. Kemudian akhirnya orang-orang baru itu merasa tidak dipedulikan dan orang-orang baru tidak pernah join lagi ke lunch tersebut. Mr. X kemudian merasa bersalah, saudara. Bersalah kenapa? Kelompok ini berada di bawah ilusi kalau mereka adalah orang Kristen yang inklusif dan orang Kristen yang bermisi. Kenapa? Mereka mengundang kok orang-orang baru buat lunch sama mereka. Dan orang-orang baru tadi juga ada di sebuah ilusi bahwa mereka diikut sertakan dan mereka diundang. Namun tidak ada yang benar-benar berbicara dengan mereka, tidak ada yang benar-benar peduli untuk mengetahui cerita mereka. Mr. X kemudian berbicara dengan teman-temannya beberapa kali, tapi dia tetap tidak melihat perubahan. Bahkan teman-temannya berkata apa? Kok kita doang sih? Kalau kamu menerapkan standar yang sama kepada semua orang di gereja ini, semua orang bersalah sama-sama dengan kita. Dan itu benar. Mengapa mereka tidak diminta melakukan hal yang sama? Mengapa cuma kita yang harus melakukan ini? Akhirnya Mr. X memutuskan untuk tidak menghabiskan waktu dengan kelompok tersebut di hari Minggu berikutnya. Meskipun mereka masih berteman, di luar gereja juga mereka masih menghabiskan waktu bersama dari waktu ke waktu. Tapi dengan hanya seorang teman lainnya, Mr. X mengundang beberapa orang yang tidak pernah ia ajak bicara dalam gereja untuk makan siang bersama. Ia berteman secara tulus dengan mereka. Dan kelompok pertemanan ini kemudian tumbuh menjadi benar-benar bermisi, mengasihi Yesus, mengasihi sesama dengan tulus, dan setia terlibat dalam dengan saudara-saudari lainnya di gereja. Di slide berikutnya, bukankah Mr. X bebas? Bukankah Mr. X memiliki hak istimewa karena memiliki keterampilan sosial yang baik untuk berteman dengan orang-orang yang disukai? Bukankah Mr. X berhak menikmati persahabatan yang telah ia bangun dan investasikan? Dan bukankah teman-teman Mr. X benar bahwa seluruh gereja sama seperti mereka dan tidak diminta untuk melakukan apa yang mereka diminta untuk lakukan? Benar. Kalau ini tesnya, yes to all four questions. Namun demi Injil, Mr. X memutuskan untuk keluar dari zona nyamannya, terutama di hari Minggu, ketika Tuhan sudah mengirim orang-orang yang dipercayakan untuk berada di tengah-tengah mereka dan menyambut saudara-saudari yang baru tersebut. Next slide. Saudara, kita bebas, tapi bagaimana kita menggunakan kebebasan kita itu penting.
Saudara, masing-masing kita punya privilege in some ways. Namun bagaimana kita menggunakan privilege kita adalah hal yang penting. Yes, kita punya hak. Tapi bagaimana dan kapan kita menggunakan hak itu adalah hal yang penting. Dan yes, kita ingin diperlakukan sama dengan yang lain. Tetapi apakah kita membandingkan diri kita dengan orang lain atau dengan Kristus? Mari beralih dari pengambilan keputusan yang berpusat pada diri sendiri, yang me-centered, sekarang kita akan bahas yang law-centered. Dari ayat 8 sampai 10, apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan di ayat itu? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Bagi sebagian dari kita mungkin tidak berpusat pada diri sendiri dalam mengambil keputusan. Kita periksa Alkitab, kita pastikan tidak ada satu hal pun yang kita katakan atau perbuat melanggar apa yang Alkitab katakan. Dan ini bagus, saudara. Namun dalam ayat yang kita baca hari ini kita melihat bahwa Paulus melepaskan haknya bahkan ketika hukum Taurat memberikannya. Apa yang bisa kita pelajari? Hal ini menunjukkan prinsip yang sama. Meskipun hukum memberikan hak kepada kita, bukan berarti kita harus memakainya. It's two different things. Ini memberi kita perspektif yang baru tentang mengapa cara kita memandang hukum itu penting. Apakah kita selama ini secara aktif melakukan apa yang diperintahkan oleh hukum Tuhan, atau kita menggunakan hukum Tuhan untuk membenarkan apa yang hati kita inginkan? Sekali lagi, apakah kita secara aktif melakukan apa yang hukum Tuhan ingin kita lakukan? Ataukah kita menggunakan hukum Tuhan untuk membenarkan apa yang hati kita inginkan? Bagaimana kita menggunakan hukum Tuhan saat membuat keputusan? Bahkan bagaimana jika hukum itu sebenarnya silent? Alkitab nggak ngomong apa-apa kok tentang hal ini. Dia tidak mengatur masalah yang perlu saya putuskan. Bagaimana kita akan menimbang keputusan kita? Skenario terburuk yang saya harap tidak terjadi adalah, karena tidak dikatakan, hukum nggak mengatur, saya bebas, saya lakuin apa yang saya inginkan. Saya nggak peduli. Skenario yang mungkin lebih baik sedikit, kita mungkin akan mencoba membangun argumen dari hukum Tuhan untuk membenarkan keputusan-keputusan kita ambil. Saudara, dalam sebuah pastoral meeting di sebuah gereja yang pernah saya hadiri, para pastors berbicara tentang suatu hal yang ada di gray area. Jika Anda melakukannya, Anda tidak benar-benar melanggar hukum apapun di Alkitab. Tapi jika Anda tidak melakukannya, itu akan lebih baik buat kesaksian Injil, saudara. Setelah membahas sebuah kasus tertentu, para pastors kemudian memutuskan untuk tidak membuat peraturan-peraturan yang lebih jauh dari apa yang Alkitab sudah katakan. Kenapa? Karena kalau para pastors melakukan hal itu, gereja akan punya policy book yang lebih tebal dari Alkitab, saudara. Semuanya akan diatur gitu kan, saudara. Dan kita akan menjadi seperti orang Farisi di sana. Namun para pastors akhirnya memutuskan, jika orang yang bersangkutan hatinya melunak dan ingin hidup sesuai dengan standar yang diberikan oleh Injil, biarlah itu karena ia lebih mengasihi Yesus dan keputusan mereka datang sebagai buah dari keselamatan mereka. Bukan karena gereja menerapkan peraturan-peraturan tambahan. It's two different things. Walaupun ujung-ujungnya mungkin mereka mengubah lifestyle mereka. Yang satu karena gereja punya peraturan, yang satu karena mereka lebih mengasihi Yesus. Dan itu adalah buah dari keselamatan mereka. Dan area abu-abu seperti ini bisa ditemukan di mana saja dalam kehidupan kita. Mungkin ya banyak area abu-abu, kita bisa ambil contoh seperti dating atau pacaran. Seberapa jauh hal-hal yang Anda bisa lakukan dengan pasangan Anda sebelum hari pernikahan? Berpegangan tangan, berpelukan, berciuman, berbagi ranjang selama liburan seperti bulan madu itu hanya berdua, atau bahkan tinggal bersama, jadi Anda tidak perlu melewatkan satu hari pun tanpa bertemu satu sama lain. Hukum tidak mengatur hal ini. Kita bisa baca Alkitab dengan teliti dari depan sampai belakang, nggak ada aturannya. Namun perhatikan kebenaran ini, saudara.
Semakin Anda membuat kehidupan berpacaran Anda terlihat seperti pernikahan, semakin tidak spesial hari pernikahan Anda. Semakin Anda membuat kehidupan berpacaran Anda terlihat seperti pernikahan, maka semakin tidak spesial hari pernikahan Anda. Bayangkan dua orang teman, saudara, sudah tinggal bersama untuk beberapa waktu dan telah mengaudisi satu sama lain untuk waktu yang sangat lama, dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Mereka mengundang saudara ke pesta pernikahan untuk berbagi kebahagiaan itu dengan mereka. Namun apa yang dirayakan? Mereka sudah secara fakta, secara de facto menikah. Hari pernikahan mereka hanya akan menjadi hari Minggu yang lain. Dan keesokan harinya adalah hari Senin yang lain. Apalagi harus dirayakan? Mungkin Anda tidak melanggar hukum apapun, tapi ada institusi yang Anda anggap rendah, yaitu institusi pernikahan yang telah Tuhan tetapkan dan nyatakan kudus. Itulah sebabnya semakin kehidupan berpacaran Anda terlihat seperti pernikahan, semakin tidak bermakna pernikahan Anda kelak. Di slide berikutnya, dan kita bisa lihat ketika Yesus dicobai, ini yang dikatakan iblis. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, karena ada tertulis, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya tentang engkau, dan mereka akan memikul engkau dengan tangan mereka, supaya kakimu jangan terantuk batu. Saudara, di slide berikutnya, jika itu cara kita mengambil keputusan karena ada tertulis, bahkan iblis pun mengutip ayat Alkitab dan hukum Taurat. Bagaimana kita lebih baik dari iblis jika kita mengambil keputusan hanya dengan melakukan penafsiran teknis terhadap ayat Alkitab? Jika kita mengutip hukum Taurat, tapi kita melewatkan hati di balik hukum itu, or the heart behind the law, dalam mengambil keputusan, kita hanya menjadi orang Kristen yang legalistik dan menyalahgunakan hukum Taurat demi keuntungan kita. Saya akan berikan saudara satu contoh lagi. Di slide berikutnya ada Miss Y. Sekitar setahun lalu seseorang berbuat salah kepada Miss Y dalam pelayanan, dan Miss Y terluka karenanya. Dia proses di hadapan Tuhan, dia kemudian belajar mengampuni, tapi beberapa bulan kemudian keadaannya berbalik. Orang tersebut yang tadinya melukai hati Miss Y, sekarang dia melakukan kesalahan di dalam pelayanan, dan jika Miss Y mulai jadi kompor, menyumbu api di sana-sini sedikit saja, orang itu akan ada di dalam situasi yang sulit. Sekarang giliran Miss Y untuk balas dendam. Namun Miss Y tahu, jika dia melakukan hal itu hanya akan menghambat kemajuan pekerjaan Injil di gerejanya. Akhirnya Miss Y memutuskan untuk tidak melakukannya, meletakkan haknya, menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikut Kristus. Bukankah Miss Y bebas? Bukankah Miss Y memiliki hak untuk membalas? Bukankah hukum mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi? Sepertinya ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan untuk membalas dendam. Akhirnya saya melihat keadilan Tuhan dalam hidup saya. Ya, tapi jika Miss Y melakukan hal itu, dia gagal melihat hati di balik hukum Tuhan itu. Karena itu dalam Matius 5 Yesus berkata, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Jika kita hanya melakukan apa yang dikatakan atau tidak dikatakan oleh hukum, jika sejauh itu yang kita lakukan dalam mengambil keputusan, kita kehilangan hati di balik hukum tersebut. Perilaku kita mungkin benar, tapi hati kita tidak. Dan dalam perikop hari ini, Paulus memberi contoh seperti apa membuat keputusan yang tidak hanya berpusat pada diri sendiri, tidak hanya berpusat pada hukum Taurat, meskipun terdengar benar, ia melampaui hukum itu dan berjuang untuk satu tujuan lebih besar, yaitu tujuan Injil. Poin terakhir pengambilan keputusan yang berpusat pada Injil, gospel centered. Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu, sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Paulus akhirnya menunjukkan apa yang mendorong pengambilan keputusannya di sini.
Dia menggunakan logika, dia menggunakan hukum Taurat, tapi kemudian dia menyangkal kedua argumen tersebut dan mengatakan bahwa keduanya, kalau kami ambil hak ini menjadi rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Dan begitulah cara Paulus mengambil keputusan. Daripada menempatkan rintangan bagi kesaksian Injilnya, gospel witness, Paulus memilih untuk menanggung apapun, penderitaan apapun demi Injil Kristus. Saudara, apakah kita seperti Paulus? Apakah kita mendasarkan keputusan kita pada apa yang terbaik bagi pekerjaan Injil? Apakah kita menjalani hidup kita sedemikian rupa sehingga orang dapat melihat pengharapan yang ada di dalam diri kita? Jika kita tidak mendasarkan keputusan kita pada apa yang terbaik bagi Injil, kita akan mendasarkannya pada hal lain, pada sesuatu yang lain. Apa sesuatu yang menjadi dasar pengambilan keputusan di hidupmu? Apakah itu kemajuan karirmu? Apapun yang diperlukan untuk memajukan karir saya akan lakukan. Bahkan jika artinya saya harus mengorbankan pertumbuhan rohani dan keluarga saya. Apakah kesuksesan anak-anakmu? Apapun akan saya lakukan untuk memastikan anak-anak saya sukses, sehingga saya bukan orang tua yang gagal dan anak-anak saya tidak perlu mengalami kesulitan seperti yang saya alami waktu saya tumbuh besar. Meskipun itu berarti saya harus mengorbankan perkembangan rohani mereka. Apakah itu kecintaan akan kenyamanan hidup di Melbourne? Apapun yang harus saya lakukan untuk mengejar that Australian dream life, saya akan lakukan. Bahkan jika artinya saya harus mengorbankan kesaksian Injil saya dan kehidupan Kristen saya yang setia di hadapan Tuhan. Di slide berikutnya Timothy Keller berkata, dosa yang paling merusak dalam hidup Anda saat ini adalah dosa yang Anda paling defensif. The sin that is most destructive in your life right now is the one that you are most defensive about. Apa hak-hak yang paling Anda pertahankan secara defensif? Anda mungkin membenarkan keputusan dan keinginan Anda dengan menggunakan logika, dengan menggunakan hukum, tetapi apakah Anda peduli dengan apa yang terbaik bagi kesaksian Injil saudara? Menutup, mari kita melihat sekali lagi bagaimana Yesus mengambil keputusan ketika ia dicobai. Pencobaan pertama, jika engkau anak Allah, perintahkan batu itu menjadi roti. Tapi fakta kalau Anda bisa, tidak berarti Anda harus. The fact that you could doesn't mean you should. Pencobaan kedua, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Karena ada tertulis, ia akan memerintahkan malaikat mengenai engkau. Fakta bahwa ada tertulis, bukan berarti Anda harus selalu menggunakan hak itu. The fact that it is written doesn't mean it is right for you to use it. Dan ketiga, di slide berikutnya, di ayat 8-10, iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Apa kerajaan dunia dan kemuliaannya yang menjadi dasar pengambilan keputusan kita hari-hari ini? Apakah kita peduli tentang apa yang terbaik bagi Injil? Yesus berkata, enyahlah iblis sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Slide berikutnya, di balik setiap pengambilan keputusan ada masalah hati, saudara. Di balik setiap pengambilan keputusan ada masalah penyembahan. Behind every decision-making process, there is a heart issue. There is a worship issue. Bagaimana kita membuat keputusan kita hari-hari ini? Berikut adalah beberapa pertanyaan bisa kita renungkan. Pertama, seperti apa decision-making proses saudara? Apakah saudara me-centered, law-centered, atau gospel-centered? Kedua, apa keputusan di hidup saudara yang menghalangi kesaksian Injil saudara hari-hari ini? Dan ketiga, bagaimana dengan melihat kepada Yesus yang menang atas semua godaan? Kita bisa menemukan kekuatan dan mengubah cara kita mengambil keputusan. Mari kita berdoa.